mengestimasi rata-rata populasi, di mana standar deviasinya diketahui. Misalnya diketahui rata-ratanya adalah 67,30, rata-rata sampel ya ini. Kita mau mengestimasi rata-rata populasi dari data sampel. Yang diketahui itu rata-rata sampelnya 67,3, kemudian standar deviasi untuk populasinya juga diketahui 15, dan jumlah datanya 100. Lalu sampel size-nya kan lebih besar dari 30. Kita gunakan yang tadi central limit theorem ini. Kita dapetin standar deviasinya yang juga disebut dengan standar errornya tadi, yaitu standar deviasi populasi dibagi dengan akar kuadrat data 15, di sini nih 15, dibagi dengan akar 100 sama dengan 1,5. Kemudian kita akan mengkonstruksi 95% confidence interval. Jadi kita akan mengkonstruk 95% confidence interval. 95 confidence interval ini berarti alfa per 2-nya itu adalah 0,05 dibagi 2. Jadi kan kalau digambarkan, oke, ini kalau kita gambarkan ya, 95% itu ini nih, yang saya arsir ini ya, ini tuh 95%. Nah, sisanya, berarti yang merah ya, yang ini tuh, ini adalah 1 dikurang 95%. Berapa? 100 dikurang 25. 100 dikurang 95 itu kan 5% ya. 5% itu adalah 0,05 bentuk desimalnya. Ada 2 nih di sini. Berarti masing-masing adalah 0,05 dibagi 2. Ya kan? Ini juga sama nih. Jadi kita cari di Z nanti angka 0,025 ya. 0,05 dibagi 2 itu kan 0,025 ya. 1 dikurang 95%. 1 itu bisa aja saya tulis 100 ya. Ini nanti ada yang bertanya-tanya. 100% dikurangin 95% gitu ya. Kita cari di tabel angka 0,025. Ini ya. Ini nih. 1,90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1,96 ini ya. Ini nih. Cari di dalamnya sini. Jadi nyarinya di dalam sini ya. 0,025. Nah, ini dapat nih. Dia adalah min, nilai Z-nya itu adalah min 1,9, min 1,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1,96. Didapat nilai Z-nya 1,96 dan min 1,96. Karena kan ada dua sisi ya. Nih. Jadi nih kita dapat ini min 1,96, Z-nya yang ini 1,96. Kan ada 2. Oke. Uh, 1,96-nya ini disebut juga dengan nilai kritis atau critical value. Cari margin of error-nya, yaitu critical value-nya dikali dengan standard error-nya. 1,96 dikali 1,5, yang ini 1,5-nya tuh dapat 2,94. Jadi 95% confidence interval untuk mu itu adalah rata-rata dikurangi 2,94, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari rata-rata ditambah 2,94. Berarti rata-ratanya kan tadi 67,3 ya. Min 2,94. Yang ini 67,3 ditambah 2,94. Jadi dia di antara 64,36 dan 70,24 ya. Yang dimaksud dengan 95% confidence intervalnya itu adalah kalau misalnya kita menarik sampel sebanyak 100 kali, kita bisa confidence untuk mendapatkan 95-nya itu, 95 sampelnya itu dari 100 kali penarikan gitu, itu dia akan punya rata-rata yang intervalnya itu akan mencakup rata-rata yang sesungguhnya.
Ini misalnya rata-rata populasinya itu adalah ini. Terus kita tuh tadi punya intervalnya 60,4 misalnya di sini ya. 64,36 sampai sini 70,24 ya. Nah, selangnya atau intervalnya itu jadi begini ya. Selang ini atau interval ini untuk satu kali penarikan sampel. Kalau kita ambil lagi sampel gitu, bisa jadi posisinya dia di sini, tapi dia tetap menutup atau mencakup rata-rata populasinya. Terus mungkin kita ambil lagi sampel, kita hitung lagi, kita cari dia posisinya di sini. Dia tetap mencakup rata-rata populasinya. Begitu. Jadi 95% confidence level itu bermakna kalau kita mengambil sampel sebanyak 100 kali, kita bisa confidence bahwa 95 sampelnya itu akan punya selang, rata-ratanya itu dia akan mencakup rata-rata populasinya. Dan 5%-nya dia akan punya selang yang dia di luar. Jadi mungkin selangnya tuh di sini nih. Penarikan sampel yang ke 96 gitu misalnya. Jadi makna dari 95% itu. Dari 100 kali penarikan sampel, 95-nya itu dia akan punya selang yang mencakup rata-rata populasi yang sesungguhnya. Kita bisa mengurangi margin of error dengan menaikkan ukuran sampelnya. Contohnya, ini ada ilmuwan mau mengestimasi berat dari tikus setelah tikus-tikus itu diberikan makanan khusus. Dari penelitian sebelumnya diketahui beratnya itu berdistribusi normal dengan standar deviasi atau simpangan baku 3 gram. Berapa banyak tikus yang harus dihitung beratnya atau berapa banyak sampel tikus itu sehingga interval kepercayaan 95% akan mempunyai margin of error-nya 0,5 gram. Nah, karena kita mau menggunakan interval kepercayaan 95%, cari di tabel Z dapatnya 1,96. Kemudian diketahui simpangan baku dari populasinya itu 3 gram, yang ini nih. Lalu margin of error-nya 0,5 gram. Nah, kita gunakan rumus N, banyaknya sampel, itu sama dengan nilai Z-nya dikalikan dengan simpangan baku dibagi dengan margin of error-nya, kemudian dikuadratkan. Jadi sama dengan 1,96, yang ini nilai Z, dikali 3, simpangan baku populasinya, dibagi 0,5 yang ini. Lalu dikuadratkan. Hasilnya 138,3 dibulatkan jadi 139. Jadi sampel yang harus kita ambil adalah 139 tikus. Selanjutnya confidence interval untuk rata-rata populasi, di mana standar deviasinya tidak diketahui. Jadi kalau standar deviasi atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka yang akan digunakan adalah nilai T. Kalau tadi kan kita pakainya nilai Z yang di ini ya, yang standar simpangan bakunya diketahui atau standar deviasinya diketahui, kita pakainya Z, nilai Z. Kalau di sini tidak diketahui standar deviasinya, maka kita gunakan nilai T dari distribusi student. Contoh, ini ada sampel 123 orang, usianya 18-22, diperoleh mean-nya, sampel mean-nya itu, rata-rata sampelnya itu 8,2 jam. 8,2 jam yang digunakan oleh 123 orang ini untuk mengakses internet. Jadi dicari rata-rata waktu menggunakan internetnya selama seminggu. Itu berapa ya? Lalu standar deviasinya didapatkan 9,84. Ini standar deviasi untuk sampelnya.
Kemudian kita asumsikan ini adalah simple random sample dari populasi orang yang usianya 18 sampai 22 tahun di US. Konstruksikan 95% confidence interval untuk rata-rata populasi, Jadi kita diminta untuk mengkonstruksi 95% confidence interval untuk rata-rata populasi. Yang kita punya adalah data rata-rata sampel sama standar deviasi sampel. Kita tidak punya standar deviasi atau simpangan baku untuk populasinya ya. Asumsi terpenuhi karena sampelnya random dan N-nya lebih besar dari 30, jadi bisa menggunakan nilai T itu ya. Rata-ratanya 8,2, simpangan bakunya 9,84. Degree of freedom-nya itu N dikurangi 1, jadi 123 dikurang 1, 122. Karena di tabelnya tidak ada, kita gunakan 100. Cari di tabel untuk level 95%. Levelnya 95%, kemudian T-nya itu dicari alfa per 2. Kan kalau di sini tuh alfanya itu berarti 5% ya, 5% itu 0,5. 5% dari mana? Dari 100 dikurangi ini 95% ya. Jadi alfanya 0,05. Dicarinya itu yang T alfa per 2. Jadi 0,025 ya. Kenapa dibagi 2? Sama sebenarnya seperti sebelumnya, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Oke. Lalu 95% itu kan di sini nih. Di di kurva distribusinya tuh kan dia di sini nih. 95%. Nah, berarti sisanya itu yang di ujung-ujungnya ini kan berarti 5% dibagi 2 kan. Satu bagian yang di sini itu berarti 5% dibagi 2. 5% itu 0,05 ya. Ini bagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, sebelah sini juga sama. Ya kan? Ini 0,025 juga. Nah, ini cari di tabel T. Cari di kan ada one tail, ada two tail ya di sini nih. Kalau yang one tail cari di 0,025. Sama juga dia sebenarnya two tail 0,05 sama. Terus cari yang DF-nya ini nih. DF ini yang DF-nya 100. Oke, cari yang DF ini 100, cari ke bawah 100. Lalu T alfanya tadi 0,025 ini ya. Jadi di kolom yang ini. Nih, kolom yang ini. Oke, kita cari ke bawah. 100 tuh berarti yang ini nih. Dapat 1,984. Oke, kita masukin ke sini 1,984 ya. Margin of error-nya itu rumusnya ini. Nilai T-nya, T alfa per 2-nya dikalikan dengan S dibagi dengan akar N. Jadi sama dengan 1,984 dikali 9,84. Itu ada di atas tadi ya, diketahui kan S-nya. Kemudian akar jumlah datanya itu ada 123. Dapatlah margin of error-nya itu 1,7603. Kemudian kita construct interval confidence intervalnya untuk 95%. Jadi rata-rata dikurangi ini tadi margin of error-nya itu lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari rata-rata sampel ditambah margin of error-nya. Oke. 8,2 ini diketahui ya di soal, dikurangi 1,7 yang ini. Lebih kecil daripada rata-rata populasi, lebih kecil dari 8,2 plus ini margin of error-nya 1,7. Jadi 6,44 lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari 9,96.
Nah, kita bisa confidence 95% confidence bahwa rata-rata penggunaan jam yang dihabiskan selama seminggu untuk penggunaan internet oleh orang dengan usia 18 sampai 22 tahun itu di antara 6,44 dan 9,96 jam, ya. Jadi kita bisa yakin 95% bahwa rata-rata populasinya itu letaknya di antara ini. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.